Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kesebangunan bangun datar. Kemarin kita sudah belajar mengenai kongruensi. Hari ini kita akan belajar kesebangunan, gitu ya. Kita lihat apa itu kesebangunan. Namun kemarin kan ada yang nanya, gimana sejarah kesebangunan kongruensi itu? Jadi pada zaman dahulu itu ada seorang ilmuwan atau seorang filsafat yang bernama Thales. Thales ini dia lahir di kota Miletus. Dia lahir di kota Miletus. Miletus ini sebuah kota di mana isinya itu banyak ilmuwan, banyak filsuf gitu. Filsuf itu artinya ahli filsafat. Nah, di Miletus ini Thales begitu banyak berdiskusi dengan orang-orang sana dan merasa bahwa ada yang kurang gitu, sehingga Thales memutuskan untuk belajar lebih dalam mengenai filsuf ke Mesir dan Babilonia. Nah, di Mesir dan Babilonia ini merupakan Mesir dan Babilonia ini merupakan kota di mana geometri berkembang pesat, sehingga Thales pun merasa dirinya tertarik terhadap bidang geometri ini gitu. Nah, salah satu buku yang terkenal di Mesir dan Babilonia mengenai geometri ini adalah Ahmes Papyrus. Di dalamnya ada semacam banyak hal tentang bangun datar seperti trapesium, jajar genjang, persegi panjang gitu, dan di buku itu tuh dijelaskan bahwa sifat-sifat bangun-bangun datar tersebut sudah ada gitu ya. Nah, tapi belum ada pembuktiannya dan Thales pun masih merasa belum puas, sehingga Thales itu akhirnya membuktikan sifat-sifat bangun datar tersebut. Kemudian memunculkan konsep baru, yaitu mengenai kongruensi dan konsep kesebangunan. Konsep kongruensi kemarin yang kalian pelajari yang tentang kongruensi segitiga yang sisi sudut sisi yang itu merupakan hasil dari pemikiran Thales ini gitu. Kemudian Thales juga memunculkan konsep kesebangunan di mana Thales berhasil menentukan ukuran piramida melalui bayangannya saja gitu. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai konsep kesebangunan. Selanjutnya, definisi kesebangunan sendiri. Coba kalian buka halaman 181. Di sana di atas tuh ada prinsip umum kesebangunan, atau saya sebut saja sebagai definisi kesebangunan. Jadi, dua buah bangun datar akan disebut sebangun ketika dia memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Gimana maksudnya gitu ya? Nah, contohnya dulu, kita masuk ke contohnya. Ini silakan kalian tulis ya. Kemudian contoh. Kalian tahu Menara Eiffel di Paris? Ini kan fotonya ya. Ini fotonya ada yang besar. Kemudian ada yang kecil juga. Nah, dua foto ini dia sebangun. Kemudian dua foto ini sebangun. Kemudian foto yang ini, Menara Eiffel yang ini juga dia akan sebangun dengan Menara Eiffel yang aslinya gitu ya. Dia akan sebangun. Kenapa? Karena ukurannya itu akan sama gitu, sebanding, bukan sama dalam hal tingginya sekian gitu ya, terus di fotonya juga sama gitu, bukan, tapi miniatur. Ketika Menara Eiffel ini difoto, maka foto yang dihasilkannya itu akan sebangun dengan Menara Eiffel yang asli. Kemudian ada miniatur Candi Borobudur. Kalau misalkan kalian pergi gitu ya ke Jogja atau kemana gitu, kadang kan suka beli oleh-oleh tuh, gantungan kunci miniatur candi. Nah, itu juga sama, itu sebangun dengan candi yang aslinya, ukurannya itu akan sebangun atau sebanding. Kemudian ada juga ini foto ya, ini Bang Jerome. Foto Bang Jerome ini akan sebangun dengan orangnya langsung gitu. Kalau kalian juga punya foto, kalian suka selfie kan? Rahma suka selfie. Nah, dia foto yang kamu ambil itu akan sebangun dengan diri kamu yang nyata gitu.
Kemudian ada juga globe. Globe ini dia miniatur bumi, dia akan sebangun dengan bumi yang asli. Gitu. Selanjutnya, langsung ke contoh aja ya. Kita akan menentukan bagaimana dua bangun datar itu sebangun atau tidak gitu. Nah, latihan 3 halaman 183 nomor 2 silahkan kalian buka. Untuk poin A, ada dua bangun persegi panjang. Kita apa dulu ya? Cara menentukan dia sebangun atau tidak itu gimana? Nah, kita tentukan saja perbandingannya gitu, karena ini pasti 90 derajat kan masing-masing sudutnya gitu, karena dia adalah persegi panjang, dia pasti sudutnya 90 derajat, berarti yang apa tadi definisi ke berapa ya? Kedua apa pertama? Kedua kalau nggak salah. Sudut definisi pertama berarti yang sudut-sudut bersesuaian sama besar itu sudah pasti gitu. Nah, sekarang kita tentukan yang kedua, apakah dia sebangun atau tidak. Kita bandingkan lebar persegi panjang yang kecil dengan lebar persegi panjang yang besar itu perbandingannya berapa gitu. Coba kita tulis. Kalau yang kecil itu kan berarti 3. Berarti kita tulis 3 per yang besar itu berapa? 21, berarti 3 per 21 sama dengan kita perkecil jadi berapa? Bagi dua-duanya dengan 3 berarti jadi 1 per 7. Kemudian kita akan bandingkan panjang yang kecil dengan panjang yang besar. 4 per 28 sama dengan kita bagi dua-duanya dengan berapa? Dengan FPB-nya. FPB-nya berapa? 4, berarti 1 per 7 juga gitu ya. Nah, karena masing-masing perbandingannya 1 per 7, berarti dia sebanding. Itu artinya kedua bangun persegi panjang ini adalah sebangun gitu. Gitu ya. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Kita bandingkan, ini ada jejar genjang, ada sisi miringnya, kemudian ada juga yang bagian panjangnya. Coba kita bandingkan sisi yang miring ini. Berarti kita tulis 5 per 45 sama dengan berapa? Kita perkecil jadi berapa? Kita sederhanakan. Jadi 1 per 9 karena dibagi 5 kan masing-masingnya. Nah, terus kita ini yang panjangnya 4 sama 40. 4 per 40. Coba jadi berapa ini? Jelek 4-nya. 4 per 40. Kita perkecil jadi berapa? Jadi 1 per 10. Coba lihat, yang atas itu 1 per 9, yang bawah itu 1 per 10. Dia tidak sama. Artinya kedua sisinya itu tidak sebanding, sehingga kedua bangun jejar genjang ini tidak sebangun gitu. Gitu ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian yang C. Ini gimana nih? Kita coba banding-bandingkan. Ini yang ini dulu. Ini 2, ini 15, berarti 2 per 15. Kemudian ini juga, ini 2, ini 15, berarti sama 2 per 15 juga. Kemudian yang ini 4, ini 30. 4 per 30, kita perkecil menjadi 2 per 15. Apakah dengan ketiga sisi ini sudah cukup? Belum ya, belum cukup. Semua sisi yang bersesuaiannya harus sebanding. Kita coba yang ini sekarang yang miring, 3 per 21. 3 per 21 itu kalau diperkecil menjadi 1 per 7 kan. Sementara ini 2 per 15 jika kita perkecil lagi akan menjadi 1 per 7,5. Dari mana dapatnya? 2 dibagi 2 jadi 1, 15 bagi 2 jadi 7,5. 1 per 7 dengan 1 per 7,5 itu tidak sama dengan, artinya kedua bangun trapesium ini tidak sebangun gitu ya. Gitu. Kemudian ini kalian catat ya.
Kemudian yang D, poin D, kita coba lagi. Yang ini 2/15, yang ini 2/15, yang ini 4/30. Kita tulis dulu ya, 2/15, 2/15, kemudian ini sama-sama, kemudian ini 4/30, itu kita perkecil menjadi 2/15. Kita perkecil lagi menjadi 1/7,5. Cukup dengan itu? Tentu tidak. Kita tambah lagi satu sisi yang belum kita bandingkan, yaitu 3/22,5. 3/22,5 sama dengan berapa? Coba kita bagi dua-duanya dengan 3. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 3, itu akan menjadi 1/7,5 gitu. Ini 1/7,5, 1/7,5, 1/7,5, ini juga 1/7,5. Keempat sisinya ketika dibandingkan itu menjadi sebanding. Sehingga kedua trapesium ini menjadi sebangun gitu ya. Pokoknya hasil perbandingannya itu harus sama, harus 1/7,5 semuanya gitu. Soal yang ini, dua soal ini coba kalian kerjakan sendiri, apakah sebangun ataukah tidak. Kemudian, tapi enggak jadi. Kalian cek aja ya, ini sebangun atau tidak, silahkan. Kemudian, saya akan coba mengerjakan soal yang nomor 3, masih halaman 183. Sambil dilihat bukunya. Sepetak sawah sepanjang 40 meter berbentuk persegi panjang digambar pada kertas dengan panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Tentukan pula keliling dan luas sawah itu sesungguhnya. Untuk yang nggak punya bukunya atau bukunya hilang di mana, silahkan tulis ya soalnya ya. Sepetak sawah sepanjang 40 meter berbentuk persegi panjang digambar pada kertas dengan panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Tentukan pula keliling dan luas sawah itu sesungguhnya. Berarti kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja. Panjang sawah. Panjang sawahnya berapa? 40 meter. Hati-hati di sini. Satuan yang harus digunakan itu harus sama ya. Kemudian apa lagi? Lebar sawahnya udah ada? Belum ada. Lebar sawahnya masih titik-titik. Ini yang harus kita cari nanti. Kemudian apa lagi? Panjang gambar. Panjang gambarnya berapa? 16 cm. Kemudian lebar gambarnya itu 9 cm. Nah, yang harus kita ubah apa? Yang ini ya. Yang panjang sawah kita ubah ke cm menjadi apa? 40 meter. Berapa cm coba? 4000 cm gitu. Setelah itu yang ditanyakan apa? Tentukan skala gambarnya. Berarti kalau skala gambarnya itu adalah perbandingannya kan? Berarti kita tinggal membandingkan panjang sawah dengan panjang gambar. Panjang sawahnya berapa? Panjang gambarnya aja dulu ya, yang enak itu. Berarti kita bandingkan panjang gambar. Kalau skala itu biasanya panjang pada gambar dibagi panjang sebenarnya atau panjang sawahnya. Panjang gambarnya berapa? 16 per panjang sawahnya berapa? 4000. Kita perkecil, dua-duanya kita bagi dengan 16. Itu hasilnya akan 1/250 gitu ya. Ini udah skalanya. Kemudian tentukan pula keliling dan luas sawah itu sesungguhnya. Kalau keliling dan luas itu biasanya kan harus memerlukan ini kan, luas lebar sawahnya berapa gitu kan. Nah, kita nyarinya gimana? Coba. Tadi kan skalanya itu 1/250 ya. Nah, kita akan coba menjadi ini lebar pada gambar, ini lebar sawah sesungguhnya. Gitu. 1/250 karena harus sebanding kan ya. Karena gambarnya itu kan dia berarti harus sebangun. Berarti perbandingan antara
luas sawah dengan lebar sawah dengan lebar gambar itu harus 1/250 juga kan, dia harus sama-sama memiliki perbandingan 1/250. Berarti 1/250 itu dia harus sama dengan 9 per luas sawah. Abis ini apain? Gampang, tinggal kali silang. Berarti ini menjadi lebar sawah, tadi saya ngomong luas ya, salah. Lebar sawah sama dengan 9 dikali 250. Itu hasilnya sama dengan, kalau nggak salah itu 2250. 2250 apa nih? Hati-hati, cm. Ini sama dengan berapa meter? 22,5 meter gitu. Nah, coba kalian cari kelilingnya berapa, luasnya juga berapa. Dengan lebarnya berarti tadi berapa lebarnya? 22,5 dan panjangnya berapa? Panjangnya itu sama dengan 40 meter ya ini. Ini meter, ini juga meter gitu. Silahkan dicari keliling dan luasnya berapa. Jangan lupa untuk mencatat materi yang ada di video ini, kemudian dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa mengisi daftar hadir dan jangan lupa juga untuk jangan lupa. Kalau ada materi yang nggak paham, silahkan kalian tanyakan ke saya. Gitu ya. Terima kasih.